Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ketahuilah asal muasal dari ajaran mursyid wahdatul wujud itu adalah mereka tidak memahami dari arti dan makna dari ayat-ayat mutasyabihat. Mereka hanya mengasumsikan ayat-ayat tersebut, artinya mereka hanya memakan secara mentah-mentah dari ayat-ayat mutasyabihat tanpa menyambungkannya dengan ayat-ayat yang lainnya, yaitu ayat yang muhkamat, yaitu ayat di dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang agar kalian paham, agar kalian mengerti. Salah satu contoh yang mereka salah penafsiran itu pada waktu menafsirkan tentang Nur Muhammad. Ajaran mursyid wahdatul wujud itu menafsirkan bahwa Nur Muhammadlah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu. Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam ayat di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu adalah Allah. Bagi Allah tentang penciptaan segala sesuatu cukup kun fayakun jadi. Sedangkan Nur Muhammad ini tidak ikut campur dalam penciptaan langit dan bumi. Kalau kalian anggap Nur Muhammad ikut campur dalam penciptaan langit dan bumi atau sebagai bahan bakunya, atau Nur Muhammad dibagi-bagi untuk menciptakan langit dan bumi dan menciptakan dirimu, artinya dirimu telah menyetarakan Allah dengan makhluknya. Nur Muhammad itu adalah makhluk ciptaan Allah. Menyetarakan Nur Muhammad dengan Allah, makhluk tadi dengan Allah, sama saja menyembah berhala, menyembah setan. Jadi kurang lebih seperti ini. Nur Muhammad berdasarkan apa yang Allah jelaskan melalui Al-Quran, yaitu telah datang cahaya dariku dari cahayanya Allah. Dengan cahaya itu dapat menerangi umat manusia berupa kitab. Jadi Nur Muhammad itu adalah petunjuk dari Allah berupa wahyu dan mukjizat berupa kitab suci Al-Quran yang datangnya dari Allah. Berarti kitab-kitab yang datangnya dari Allah bisa diartikan sebagai Lauhul Mahfuz juga. Untuk mengartikan hadis Jabir bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku, yaitu telah tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz dari kehendaknya Allah, bukan sebagai bahan baku. Kalau menyetarakan Tuhanmu dengan makhluk, sama seperti ajaran Paulus menyetarakan Isa Al-Masih dengan Tuhannya. Kita akan coba bedah satu persatu ya. Pertama, dari asal muasal ajaran mursyid wahdatul wujud tentang ilmu rasa. Nah, ini yang paling mereka selalu merasa bisa melihat Allah, merasa dekat dengan Tuhannya, merasa di makom tertinggi. Kita pelajari dulu asal muasal dari ilmu rasa ini. Ketahuilah, asal muasal ilmu rasa ini berasal dari kejadian penciptaan manusia yang pertama kali, yaitu Adam. Di mana di waktu Adam pertama kali diciptakan, jin atau setan atau yang kita sebut iblis ini, yang dulunya adalah dikasih nama Azazil karena saking taatnya ia beribadah sehingga disetarakan dengan para malaikat. Dia ini begitu Allah mengatakan dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah itu berarti pemimpin di muka bumi, yaitu Adam. Bukan Tuhan pengganti, pemimpin di muka bumi. Pada waktu Adam diciptakan, iblis atau setan ini merasa, sekali lagi, ilmu rasa di dalam hatinya bahwa penciptaannya yang dari api lebih baik dari penciptaan Adam yang dari tanah.
Sehingga pada waktu Allah memerintahkan, ini perintah Allah kepada iblis untuk sujud penghargaan kepada Nabi Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah berarti menjadi pemimpin, bukan menjadi Tuhan. Semua makhluk Allah, malaikat, semuanya sujud pada waktu Allah perintahkan, kecuali iblis, karena merasa di dalam hatinya penciptaan dirinya yang dari api lebih baik dari penciptaan Adam yang dari tanah. Berarti ilmu rasa itu bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran iblis atau setan yang kalian pelajari sehingga dirimu merasa dirimu di makom tertinggi, di makom kelas 7. Padahal dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bagi Allah semua manusia itu sama. Yang membedakannya adalah takwamu. Takwa itu amal ibadahmu dan amal solehmu. Amal ibadah dan amal soleh itu adalah syariatmu. Berarti yang membedakan dirimu dengan manusia lainnya adalah syariatmu, yaitu mau tidaknya dirimu menjalankan perintah Allah. Syaitan tidak mau menjalankan perintah Allah. Perintah Allah kepada manusia, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Beribadah itu syariat, bukan hakikat, bukan ma'rifat. Perintah Allah kepada jin dan manusia. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari asal muasal ilmu rasa ini setelah jelas bahwa yang kalian pelajarin itu bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, karena Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah mewariskan dua hal kepada kalian, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalian mewarisi dari ajaran dari setan, yaitu dengan menggunakan ilmu rasa. Kemudian asal muasal sholat daim. Nah, yang kalian bilang sholat yang kekal untuk selamanya, sholat ruh. Sholat daim itu bukanlah perintah Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah dan para pengikutnya. Karena perintah Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad dan para pengikutnya, pertama kali sholat itu adalah 50 waktu turunnya. Kemudian ada dialog, akhirnya menjadi 5 waktu. Tetapi pahalanya sama dengan mengerjakan 50 waktu. Pahalanya yang dilipat gandakan. Tapi ketetapan waktunya telah ditetapkan Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah dan para pengikutnya, wajibnya 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Sholat daim itulah yang dikerjakan selama ini sebelum Azazil dimurkai oleh Allah. Dulu Azazil itu ahli ibadah, sepanjang waktu dia beribadah. Tapi ketetapan Allah kepada dirinya bahwa ada seorang ahli ibadah yang ditetapkan Allah menjadi penghuni neraka. Ketetapan Allah, yaitu Azazil tadi, iblis tadi. Berarti ajaran untuk mengerjakan ibadah sepanjang waktu adalah ajaran dari Azazil, bukan ajaran Nabi dan Rasul Muhammad. Karena perintah Allah kepada Nabi dan Rasul Muhammad 5 waktu, bukan sepanjang waktu. Apakah kalian mau ngikutin jejak langkah kaki setan dengan mempelajari ilmu rasa, dengan melakukan sholat daim, sholat ruh? Sekalian kita, manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Yang sholat itu dirimu yang hidup, yaitu ruh dan jasad menyatu. Berarti yang sholat itu ruh dan jasadmu, bukan ruhmu saja. Setan atau Azazil itu makhluk goib, ruhmu juga makhluk goib. Itulah satu bukti bahwa yang kalian pelajari itu adalah ilmu dari Azazil, ilmu dari iblis. Kemudian kita merujuk lagi bahwa
apa yang diajarkan oleh para mursyid Wahdatul Wujud itu bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Karena kami umat Islam yaitu mengikuti ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah sebagai pengikut. Sedangkan ajaran para mursyid Wahdatul Wujud itu mengajarkan dirimu untuk menjadi rasul palsu. Bahwa dirimu adalah Muhammad dari cuilan Nur Muhammad, berarti jadi rasul palsu. Bahwa dirimu adalah keturunan Muhammad secara rohani, berarti apa? Kerasulan tidak terputus. Berarti bukan Nabi dan Rasul yang terakhir. Dirimu merasa menjadi penerusnya. Penerus syariat Nabi dan Rasul Muhammad haruslah mengikuti apa yang ia wariskan, yaitu Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan syariat baru seperti ajaran para mursyid Wahdatul Wujud. Ajaran mursyid Wahdatul Wujud itu adalah syariat baru, sama seperti ajarannya Paulus yang merupakan syariat baru, bukanlah syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Ajaran mursyid Wahdatul Wujud juga sama seperti itu, bukan ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah. Secara rukun Islam aja semua ia tentang, secara rukun iman ia tentang, rukun insan dia tentang, semua rukun-rukun sah, syarat sah syariat Islam itu ia tentang, dengan mengatasnamakan ini perkataan Allah, dengan mengatasnamakan ini perintah Allah, tapi tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan hadis. Berarti kan syariat baru. Ketahuilah, ajaran mursyid Wahdatul Wujud itu bukanlah ajaran Islam, bukanlah ajaran Nabi dan Rasul Muhammad bin Abdullah, tapi ajaran setan. Semua ajarannya adalah ajaran mengikuti jejak langkah kaki setan, tidak mau menjalankan perintah Allah. Kemudian apalagi? Semuanya mau kamu rasakan ada pada dirimu. Kamulah Tuhan, kamulah Muhammad, kamulah kitab, kamulah malaikat, kamulah takdir baik dan buruk, kamulah surga dan neraka. Semuanya mau kamu rasakan dalam dirimu, seluruh alam semesta kamu rasakan ada pada dalam dirimu. Padahal dirimu kecil. Kalau rasa itu menggunakan lidah. Indra perasa itu lidah berarti ucapan. Ucapan antara lisanmu dengan hatimu haruslah sama. Itulah yang harus kalian ucapkan di dalam syahadatmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu itu artinya aku bersaksi dalam konteks mengimani keesaan Allah dan mengimani Nabi dan Rasul Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Tapi hatimu berbeda, berarti kalian tidak merasakan itu. Contoh seperti ini. Ini kopi kita cicipin, ternyata enak, pahit dan gurih. Ini untuk merasakan nikmatnya kopi, bukan merasakan nikmatnya jadi Tuhan, bukan merasakan nikmatnya jadi apa? Jadi Rasul, bukan merasakan nikmatnya jadi malaikat sehingga kalian tercipta dari nur. Keliru. Kalau merasakan nikmatnya kopi boleh, tapi merasakan mau jadi Tuhan, aduh, itu namanya manusia yang melampaui batas. Jika kau kenal dirimu, maka kau kenal Tuhanmu, yaitu diri yang tidak melampaui batas, yang sadar diri bahwa seluruh dirinya ini adalah ciptaan Allah. Dan sebagai makhluk ciptaan, selayaknya lah dan sepantasnya dirimu menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Berarti perintah Allah kepada jin dan manusia yaitu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah itu adalah syariat, bukan hakikat, bukan ma'rifat, tapi syariat perintah Allah. Mau tidaknya dirimu menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu syariat Islam, yaitu rukun Islam.